Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pembagian talak. Dalam fikih disebutkan, ini terutama penting kita membahas ini agar para suami memperhatikan betul, agar para istri juga memperhatikan betul tentang terkait talak ini. Dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 229, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, at-talaqu marratan, bahwa talak, perceraian yang bisa dirujuk itu adalah 2 kali. Fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Ketika suami ingin menahannya, tidak menceraikan istrinya, maka hendaklah tahan dengan cara rumah tangga, pertahankan dengan cara yang ma'ruf. Atau tasrihum bi ihsan, kalaupun tidak bisa dipertahankan lagi, maka lakukanlah perceraian itu, perpisahan itu dengan cara ihsan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai ada persengketaan setelahnya, setelah perceraian menjadi permusuhan, qati'ir rahim, terjadi pertengkaran dan perselisihan di antara mantan suami dan istri. Para jemaah sekalian rahimakumullah, dikatakan talak itu marotan. Talak itu hanya 3 kali. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, dalam pernikahan seorang suami itu diperkenankan mengucapkan kalimat talak hanya 3 kali. Jadi bukan sampai 5 kali, 8 kali, hanya 3 kali. Dikatakan para ulama, talak ini terbagi 2 dalam bentuk pembagian suami menjatuhkan talak kepada istri. Ada yang pertama disebutkan dengan talak raj'i. Talak raj'i ini adalah talak di mana suami menjatuhkan, dia menikah, kemudian sudah dukhul atau berhubungan jima antara suami istri, berhubungan biologis antara suami istri, kemudian ada perselisihan misalnya, terjadilah perceraian, maka ini adalah talak yang pertama. Dan ketika antara talak pertama dengan talak kedua, ya, ini sebelum talak kedua, maka ketika suami menjatuhkan talak, ini ada masa iddah namanya. Tempo waktu seorang istri menunggu. Misalnya istri masih dapat haid, maka ada salah satu quru, para ulama menyebutkan ada yang mengatakan 3 kali suci atau 3 kali haid. Ketika kita bahas misalnya ketika seorang suami menceraikan pertama, maka ketika suami ingin rujuk kembali, maka harus pada posisi istri masih dalam keadaan iddah. Jadi 1 kali suci, haid suci, maka sebelum ketiga 3 kali suci ini, maka suami harus segera merujuk istrinya. Kenapa? Karena kalau nanti dia tidak juga merujuk istrinya, maka ini akan terjadi talak ba'in. Dan kalau sudah talak ba'in, maka harus, kalau suami ingin balik dengan istrinya, maka dia harus terjadi saya ulangi, maka kalau suami dan istri ingin kembali, ya, merujuk, tapi telah lewat masa iddah, dia harus nikah ulang, syarat rukun nikahnya kembali seperti awal, para jamaah sekalian. Ini jadi talak yang pertama itu adalah talak 1 kali, talak 2. Jadi kalau suami menjatuhkan talak sekali, kemudian ada talak kedua, ini masih bisa rujuk, masih bisa kembali. Tapi yang ketiga ini disebut dengan talak bain. Talak bain terbagi lagi para jamaah sekalian. Ada yang disebut dengan talak bain sugro, talak bain kubro. Saya jelaskan talak bain kubro dulu. Talak bain kubro adalah ketika suami menjatuhkan talak 1 kali, pada tempo beberapa waktu berjalan, terjadi perselisihan, talak kedua, perselisihan terjadi lagi, kemudian suami jatuhkan talak ketiga. Maka talak ketiga inilah dia, seorang suami disebutkan telah menjatuhkan talak bain kubro. Artinya istri harus wajib meninggalkan rumah, dan kemudian kalaupun mau nikah kembali antara suami dengan istrinya, maka istrinya wajib menikah dengan laki-laki lain, harus juga bercerai terlebih dahulu, harus lepas masa iddahnya, dan ini tidak boleh menikahnya dengan laki-laki yang kedua dengan skenario. Makanya hati-hati para suami, jangan sembarang menjatuhkan talak kepada istrinya. Walaupun bercanda, walaupun mungkin guyonan di antara kita, itu bisa jatuh talak. Berhati-hati.
Ini talak bain kubro. Adapun talak bain sugro apa? Talak bain sugro adalah di mana talak yang dia jatuh perceraian, misalnya seorang suami istri baru menikah, qabla dukhul, belum terjadi hubungan suami istri, maka inilah terjadi yang disebut dengan talak bain sugro. Jadi belum berhubungan, ya misalnya baru akad tadi pagi jam 7 pagi, kemudian jam 9 misalnya jam 10 begitu ya, terjadi perselisihan jam 10 pagi atau siang jam 12, belum berhubungan, kemudian suami langsung menjatuhkan istrinya cerai, maka ini namanya talak bain sugro. Dan kalau dia mau kembali, dia harus nikah ulang, tidak bisa rujuk namanya, tapi istilahnya adalah dia harus syarat rukun nikahnya harus kembali seperti awal, ada mahar dan lain sebagainya. Ini para jamaah sekalian. Apalagi talak bain sugro adalah talak bain sugro, termasuk di dalamnya bukan hanya seorang suami dan istri baru menikah belum berhubungan kemudian dia sudah menjatuhkan cerai. Yang termasuk talak bain sugro juga adalah ketika istri menggugat cerai suaminya. Istri menggugat cerai suaminya dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu dalam ilmu fikih, tapi ini namanya talak namanya khulu. Dan ini ketika terjadi maka dia talak bain sugro, maka harus kalau mau kembali nikah ulang. Dan yang ketiga termasuk talak bain sugro adalah ketika antara suami dengan istri bercerai, misalnya talak 1, talak 2, tapi belum juga terjadi rujuk atau kembali, ya tersambungnya ikatan pernikahan begitu. Pada masa iddah 1, 2 kali, 3 kali masa iddahnya, misalnya 3 kali suci untuk yang masih haid, belum juga terjadi ya pernikahan, ya, atau misalnya seorang suami ya menceraikan istrinya pada saat kondisi hamil, kemudian suami menceraikan istrinya dalam kondisi hamil, kemudian kalau wanita hamil maka masa iddahnya sampai melahirkan, ya. Kalau setelah melahirkan tiba-tiba suami ingin rujuk kembali dengan istrinya, maka ini namanya talak bain sugro. Kenapa? Karena sudah lewat masa iddahnya, maka suami harus nikah ulang dengan istrinya. Makanya berhati-hati kalaupun ada terjadi perceraian antara suami istri, Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, maka kalau mau rujuklah pada masa-masa iddah. Ini para jamaah sekalian. Ini mudah-mudahan penjelasan talak ini bisa dipahami, menambah ilmu wawasan di antara kita. Suami terutama berhati-hati lisannya dalam menjatuhkan talak. Terutama istri juga jangan mancing-mancing suami untuk menjatuhkan talak. Kadang-kadang tidak murni suami membicarakan talak itu ya, kalau tanpa ada sebab dari pasangan. Jadi teruslah berdoa kepada Allah, bermunajat, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga rumah tangga kita penuh dengan keberkahan dan penjagaan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.